Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'an ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni, amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini masih diberi berbagai kenikmatan, khususnya bisa hadir di tempat yang paling mulia, yakni Baitullah, di masjid. Mudah-mudahan dengan hadirnya ke masjid ini kita tergolong orang yang solih, orang yang baik, sehingga besok sejadi wasilah dan juga jadi asbab kita kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kemarin tentang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai dijelaskan keseluruhan, bahkan kebanyakan manusia itu zon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri adalah yang serba sempurna. Kemarin sampai fazatu hin sifatihi kazalik. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah? Karena Allah itu zatnya sempurna secara mutlak. Kalau mutlak berarti tidak ada keraguan. Sifatnya adalah pasti. Allah itu yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Kalau kesempurnaan manusia tidak mutlak, relatif. Walaupun manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tapi sempurnanya manusia tidak mutlak, tapi nisbi atau relatif. Masih ada kekurangannya. Kalau mutlak tidak ada kekurangannya. Min kulli wajhin, ditinjau dari berbagai perspektif itu Allah sempurna. Ditinjau dari manapun Allah sempurna, menggunakan pendekatan apapun sempurna. Wa sifatihi kadzalik, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah juga al-kamalul mutlak, sempurna secara mutlak. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya, sehingga kita bisa mengenal bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi kulliha, demikian juga apa? Seluruh perbuatan Allah sempurna. Meskipun Allah itu berbuat sesuai kehendaknya, yaf'alu ma yasha, Allah itu berbuat sesuai kehendaknya,
Tapi kehendak Allah dalam berbuat itu tidak berdasarkan seperti manusia karena nafsu. Allah itu yaf'alu, berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, mayasya, itu karena bil ilmi wal hikmah. Ada pengetahuan yang dimiliki oleh Allah, ada hikmah nanti yang menjadi hasil atas perbuatan Allah. Dan hasil perbuatan Allah itu tidak ada yang negatif. Berbeda dengan manusia. Di sini perbuatan Allah semuanya hikmatun wa maslahatun wa rahmatun wa adlun. Semua perbuatan Allah itu mengandung nilai hikmah, kebijaksanaan. Mungkin menurut kita apa yang menimpa pada kita ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak kita kehendaki, tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang al-kamal, yang sempurna. Wa maslahatun, dan mengandung nilai kebaikan. Seluruh perbuatan Allah yang di dalam Allah itu adalah mengandung nilai maslahah, mengandung nilai-nilai kebaikan apapun bentuknya. Jadi Allah berkehendak sesuai dengan kehendak, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, itu mengandung nilai maslahah. Tinggal kita percaya dengan Allah apa tidak. Apa yang dilakukan oleh Allah, kalau itu mengandung nilai manfaat, kita percaya apa tidak. Macam itu. Warahmatun, ada bentuk kasih sayangnya. Allah menjadikan kita sakit. Sebenarnya ada kasih sayang di dalam kita sedang sakit. Allah kasih musibah. Allah sedang memberikan rasa kasih sayang dengan kita. Bisa jadi dengan musibah yang ada itu dosa-dosa kita diampuni. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia Allah kasih azab sedikit-sedikit, harapannya di akhirat nanti tidak dapat. Itulah bentuk rahmatnya Allah, dan tidak terbatas kepada manusia. Seluruh makhluk mendapatkan nilai kasih sayang dari Allah. Wa adlun, adlun adalah adil. Adil tidak harus sama. Manusia di dunia nggak ada yang sama, wajahnya nggak ada yang sama, bentuknya kalau mirip ada, tapi yang sama tidak ada. Profesinya beda-beda dan sebagainya. Itu namanya keadilan. Kalau sama malah bingung, ada yang kaya, miskin, ada yang lain-lain. Itu Allah menciptakan ada nilai keadilan di dalamnya. Maka jangan sampai kita bilang kepada Allah, Allah nggak adil. Tidak adil dari sisi mana? Kalau tidak adil dari pendapat kita, bisa jadi karena pendapat kita belum tentu benar. Wa asmahu kulluha husna. Setiap nama-nama Allah itu adalah baik. Nama-nama Allah baik. Biasanya anak kan menghafalkan nazom ya, asmaul husna. Fala tazunnu bi rabbika zannasu. Maka janganlah kamu berprasangka buruk kepada Allah. Fa innallaha aula bil jamil. Karena Allah itu adalah zat yang paling indah. Jamil artinya indah. Yang paling indah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pemandangan itu indah, maka Allah lebih indah. Semuanya indah, itu tidak ada bandingannya dengan Allah. Allah itu adalah Al-Jamil, Allah yang maha indah. Tetapi keindahannya itu kita baru melihat ciptaannya Allah. Nah,
Kita melihat keindahannya Allah, baru melihat ciptaannya Allah yang begitu indah. Apalagi Indonesia ya, negerinya yang sangat indah itu. Coba kalau udah indah kayak gitu, bagaimana keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tazunnu binafsika qattu khairan. Larangannya kita berprasangka kepada Allah karena Allah yang paling indah, maka janganlah kamu berprasangka kepada dirimu kalau dirimu itu baik. Jangan berprasangka pada diri kita kalau kita orang baik. Apapun bentuknya, jangan katakan kita baik. Apalagi mengatakan yang paling baik, tidak boleh. Karena apa? Tadi fa'inallaha aula bil jamil, Allah yang paling indah. Kalau kita mengatakan kita baik, tidak boleh menurut buku ini. Maka jangan berprasangka kalau kita baik. Baik menurut kita, menurut orang lain atau menurut Allah belum tentu. Karena yang kita sukai itu belum tentu baik menurut Allah. Dan yang kita benci belum tentu jelek menurut Allah begitu. Karena Allah dengan ilmunya kan melihatnya secara makro keseluruhan. Kita hanya sebagian. Ilmu kita terbatas. Ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ya, mulai ayat berapa ya, 60-an sampai 80-an ya kalau nggak salah ya. Ada satu peristiwa ketika naik perahu, ada burung pipit yang hinggap di perahunya nelayan itu yang ditumpangi oleh Nabi Khidir, Nabi Musa dan muridnya, yaitu Yusha bin Nun, yang nanti Yusha bin Nun juga adalah seorang nabi. Ketika itu ada burung pipit minum apa? Air laut di situ. Maka Nabi Khidir mengilustrasikan itulah ilmunya Allah itu bagai air di dalam lautan. Yang kita ambil itu hanya seperti burung pipit yang minum airnya, tidak akan berkurang sama sekali. Itu menunjukkan maka kita dilarang untuk mengatakan perasaan kalau kita adalah baik, ya, berbahaya. Lalu bagaimana? Fa kaifa bizalimin janin jahulin. Kalau kau berprasangka dirimu baik, padahal engkau adalah orang yang zalim, orang yang banyak maksiat, orang yang bodoh gitu. Jadi pengarang kitab ini sedang melatih kita untuk tawadhu. Setelah ada larangan-larangan tentang zon kepada Allah, kemudian menyebutkan bagaimana kehebatan Allah, maka dilanjutkan, hendaklah kita jangan menganggap diri kita baik karena kita orangnya suka berbuat zalim, suka berbuat dosa, dan kita itu adalah jahul itu bodoh. Betul apa salah ya? Kita pintar apa bodoh Pak? Pintar apa bodoh Bu? Bodoh kalau dibanding dengan Allah ya. Kalau dengan yang lainnya bodoh apa pintar? Ya jangan pintar ngapusi ya. Maka kita harus tawadhu betul ya. Kalau kita punya sedikit ilmu, jangan takabur. Kalau kita sedikit punya harta, jangan takabur. Kalau kita punya wajah yang lebih baik, jangan takabur. Karena apa? Baru setetes air di lautan. Kalau Nabi Yusuf ganteng itu kayak gitu ya, gagah. Allah bagaimana gagahnya coba? Insya Allah. Maka kenikmatan yang paling
Paling nikmat itu saat penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita bisa melihat ya. Ya ini kita kan baru membaca kitabnya kayak gitu. Mudah-mudahan besok bisa dibuktikan ya. Ya walaupun sebentar-sebentar kita ngaji lupa gitu ya. Tapi Allah kan lihat prosesnya. Tidak hanya dilihat produknya ya. Jadi kita belajar itu tidak hanya dilihat produk, tapi prosesnya. Mau enggak prosesnya dilakukan? Orang tua tahfizul Quran, menghafalkan Al-Quran yang ayat-ayat pendek. Lama enggak Pak? Lama hafal ya? Kalau sudah hafal cepat lupa enggak? Enggak apa-apa. Allah lihat proses kita menghafal. Allah itu melihat bagaimana kita berusaha. Walaupun tidak sampai hafal, lupa lagi enggak apa-apa. Ya, laksanakan saja. Saya harus ngapal ke, akhirnya lah enggak mau ngapal kayak gitu ya. Lanjut saja. Nah, maka bagaimana kalau kamu mengaku dirinya orang baik sedangkan dirimu adalah zolim, banyak maksiat, kemudian bodoh. Wakul ya nafsu ma'wa kulusu. Maka katakan pada dirimu, wahai jiwa, tempat bermuaranya keburukan. Ini syair ya, ini baitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Tapi saya nggak pinter baca syair ya. Saya baca biasa saja. Ini bahasanya agak puitis ya. Katakan wahai jiwa, tempat bermuaranya keburukan. Maksudnya kita itu tempat bermuaranya keburukan itu kita. Maka jangan mengatakan kalau kita baik. Atarjul khaira min mayitin bakhilin. Apa kamu mengharapkan kebaikan dari mayit yang bakhil? Sampai dikatakan kamu jangan berharap kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena manusia tempatnya adalah keburukan. Ma'wa kulusu. Muaranya keburukan adalah manusia. Kenapa kamu memintanya kepada mayit yang bakhil? Mintalah kepada Allah yang tadi aula bil jamil. Wa zannu bi nafsika su aitajiduha. Nah, berprasangka buruklah kepada dirimu. Nah, gitu ya. Jadi jangan prasangka buruk kepada orang lain, kepada diri kita. Kenapa? Tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Maka dijelaskan berprasangka buruklah terhadap dirimu sendiri. Berprasangka buruklah terhadap dirimu sendiri. Kita banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kurang, isinya kurang. Tapi bukannya kurang duit ya. Nah, aku ya memang serba kekurangan gitu ya. Bukan itu maksudnya. Kita orang yang miskin ya dari berbagai hal dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aitajiduha, kau akan mendapatkan kazaka wa khairuha kal mustahil. Kamu nanti akan mendapatkan hal itu bahwa kebaikan itu sebenarnya hal yang mustahil kita dapatkan. Seseorang mendapatkan kebaikan itu sebenarnya hal yang mustahil menurut gubahan puisi ini. Nah, kenapa? Kita orangnya suka berbuat zalim, suka berbuat dosa, orangnya bodoh. Kok kita akan mendapatkan kebaikan? Wa ma bika man tuqafiha wa khair fatilka mawahibur rabbil jalil. Nah, apa yang kamu miliki pada dirimu, baik ketakwaan atau kebaikan, itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Agung. Wa ma bika man tuqafiha wa khair fatilka mawahibur rabbil jalil. Kalau kau takwa, kalau kau baik, kalau kau rajin, kau yang baik-baik itu semuanya adalah
mawahibur rabbil jalil, itu pemberian dari Allah yang maha agung. Kalau itu pemberian dari Allah, kenapa kita lupa dengan Allah? Jadi semua yang kita miliki, yang kita anggap baik pada diri kita, mungkin tangan saya baik, itu adalah mawahib. Itu pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidung kita mancung, itu pemberian siapa? Allah. Kalau kita punya sedikit ilmu, Allah yang kasih. Kalau kita punya harta yang sedikit menurut Allah, tapi menurut kita banyak, itu juga pemberian dari Allah. Kalau kita sehat, itu dari Allah. Kalau kita makan enak, itu dari Allah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa laha wala minha walakin minar rahmani faskur lidalili. Bukanlah miliknya, bukan milik kita itu. Jadi kalau kita bertakwa, kalau kita punya kebaikan, kita rajin ibadah, berbuat kebajikan kepada manusia, itu bukan milikmu dan bukan bersumber dari dirimu. Walisalha wala minha, itu bukan miliknya dan bukan darinya. Bukan dari saya, bukan milik saya itu semuanya. Lalu milik siapa? Walakin minar rahman, itu adalah dari Allah yang maha pemurah. Saking pemurahnya, Allah kasihkan sama kita. Allah kasihkan hambanya agar bertakwa. Allah kasih kepada hambanya menjadi baik. Allah kasih hambanya rajin sholat, rajin sedekah, birrul walidain. Itu adalah bukan milik kita dan bukan dari kita. Apa? Walakin minar rahman, itu semua dari Allah. Maka tidak boleh membanggakan dirinya, apalagi suka menyalahkan orang lain, tidak boleh ya. Tadi perintahnya zonlah kepada dirimu, zonlah pada dirimu, jangan kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Kalau kita suruh zon kepada diri sendiri, berarti yang kelihatan pada diri kita adalah keburukannya, yang kelihatan orang lain adalah kebaikannya. Itulah seorang mukmin yang berakhlakul karimah, melihat orang kebaikannya, melihat dirinya adalah keburukannya. Kalau akhlaknya tidak karimah, maka sebaliknya, yang dilihat pada dirinya adalah kebaikannya, yang dilihat orang lain adalah cacatnya terus. Ya tidak selesai. Akhlak kan kita hubungan dengan sesama manusia ya. Bisa nggak begitu Bu? Melihat orang lain kebaikannya Bu, bisa nggak? Melihat dirinya keburukannya. Kalau bilang aku, ceritakan kejelekannya. Kalau bilang dia, bilanglah kebaikannya. Bisa nggak? Berat ya. Orang yang bertauhid itu sampai segitu coba. Orang yang bertauhid kepada Allah, yang maha sempurna ada Allah, sedangkan kita tempatnya bermuaranya segala keburukan, maka berprasangka buruklah kepada dirinya sendiri. Kamu akan mendapati dirimu semacam itu. Kalau toh punya ketakwaan, kalau toh punya kebaikan, itu bukan darimu, bukan milikmu, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faskur lidalil, maka bersyukurlah kamu mendapatkan petunjuk. Nah, kulnya situ. Bersyukurlah kepada Allah dengan mendapatkan dalil itu, petunjuk itu. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, bersyukurlah kepada Allah. Allah masukkan kita bertakwa. Kalau Allah kok memudahkan kita berbuat kebaikan, itu bukan dari kita, itu adalah pemberian dari Allah. Maka harus kita bersyukur. Faskur lidalil, maka
bersyukurlah kamu karena mendapatkan itu. Jadi kalau seseorang itu bisa rajin ibadah, harus berterima kasih kepada Allah. Harus berterima kasih kepada Allah. Kalau kita suka melaksanakan perintah Allah, suka meninggalkan larangan Allah, berterima kasihlah kepada Allah. Kenapa? Itu pemberian dari Allah, bukan dari kita. Kenapa? Kita itu tadi dijelaskan adalah orang yang zalim, orang yang banyak maksiat, orang yang bodoh, muaranya keburukan itu kita. Maka nggak layak tadi apa? Nggak layak kita itu mendapatkan kebaikan. Mustahil. Gubahan tadi apa? Mustahil kamu mendapatkan kebaikan. Kalau toh mendapatkan kebaikan, itu sebenarnya adalah dari Allah. Maka hendaklah kamu itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur artinya adalah berterima kasih. Bagaimana caranya berterima kasih? Menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang memberi. Kalau Allah misalkan memberikan kita kebaikan, ya gunakan untuk kebaikan. Allah kasih kita kekayaan, gunakan apa yang diinginkan Allah. Kalau Allah kasih ilmu kita, apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita punya bla bla bla, apa yang diinginkan, itu tandanya bersyukur. Kenapa? Itu bukan milik kita. Itu bukan milik kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Selesai puisinya. Kalau yang baca puisi ibu biasanya bagus ya Bu. Apa dibaca Bu? Saya kalau baca puisi ini, ulama-ulama dulu pintar berpuisi coba. Ya. Maka jangan suka menyalahkan puisi haram gitu ya. Nah, udah. Dan Allah menjaga kita ya. Qauluhu, lanjutnya ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, az-zannina billahi zannas sau'. Nah, kembali ke awal dulu, masih ingat ya? Ini kan tentang zon ya. Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, qala Ibnu Jarir fi tafsirihi. Ibnu Jarir menjelaskan. Jadi kadang kitab ini menjelaskan satu ayat itu panjang, itu ada sampai berapa halaman itu. Nanti balik lagi. Jadi cukup jauh ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ini kan masih az-zannina billahi zannas sau'. Jadi orang-orang yang berprasangka buruk kepada, kalau dijelaskan kemarin sekian itu banyak sekali. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu ketika menafsir ayat auzubillahi minasyaitonir wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannas sau'. Nah, Allah itu akan mengazab orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrik perempuan, orang yang berprasangka buruk kepada Allah, az-zannina billahi annahu la yansuraka wa ahlal imani bika ala a'taika. Nah, Ibnu Jarir menjelaskan begini. Orang musyrik, orang munafik itu berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangkanya? Satu, Allah tidak akan menolong Nabi Muhammad. Orang musyrik, orang munafik itu dia punya zon Muhammad tidak akan ditolong oleh Allah. Itu namanya sudah berprasangka buruk kepada Allah. Nggak mungkin menang gitu. Memang dalam sejarah begitu, orang-orang kafir itu mesti prasangkanya jelek. Muhammad akan mati, Islam akan tumbang, ya enggak? Itu prasangka orang kafir. Dan itu adalah termasuk zon kepada Allah. Maka Allah tidak mungkin meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin ditinggalkan. Meskipun orang-orang kafir, munafik, musyrik beranggapan itu. Wa ahlul iman bika,
Orang-orang kafir berprasangka buruk kalau Allah tidak akan menolong orang yang iman. Nah, orang yang beriman itu pasti ditolong oleh Allah. Iman pada Nabi ala a'daika, terhadap musuh-musuhmu wahai Muhammad gitu. Musuh-musuh Nabi Muhammad siapa? Ya, yang menentang ajaran beliau, menyakiti para sahabat, menyakiti umat Islam. Itulah musuh-musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir punya zon bahwa musuh-musuh Allah itu akan menang dan orang yang beriman akan kalah. Itu zonnya orang kafir sampai hari ini dan sampai kapanpun. Orang kafir punya keyakinan bahwasanya akan tumbang yang namanya Islam. Ya enggak? Akan tumbang itu. Kalau kita punya pemikiran itu, berarti kita sudah berprasangka buruk kepada Allah. Walaupun kita tidak punya niat. Nah, itu kalau umat Islam enggak ditolong, hati-hati. Kenapa Israel enggak hancur-hancur? Palestina enggak merdeka-merdeka gitu ya. Jangan berpikiran begitu. Kita harus punya keyakinan Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman itu pasti akan dimenangkan oleh Allah. Nah, tinggal waktunya kapan ya sesuai kehendak Allah ya. Kalau kehendak kita kan sekarang. Mungkin kehendak kita kan orang kafir suruh mati semuanya ya. Itu suruh masuk Islam semuanya. Itu kehendak kita. Beda dengan kehendak Allah. Suka-sukanya Allah lah. Bahasa gaulnya kan suka-sukanya Allah gitu ya. Suka-sukanya Allah lah, bukan suka-sukanya kita begitu. Orang-orang munafik, laki-laki, perempuan, musyrik laki perempuan, mereka punya zon kepada Allah bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin ditolong. Kalau bahasa yang dulu Nabi Muhammad berarti sekarang itu kita. Mereka punya sampai hari ini orang-orang kafir masih punya keyakinan bahwa umat Islam tidak akan bisa memimpin dunia. Kalau kita masih punya pemikiran muslimin besok tidak bisa memimpin dunia, berarti kita sudah zon kepada Allah. Yakinlah nanti waktu yang tepat Allah akan kasih sama kita pimpin dunia. Percaya tidak? Tinggal ikhtiar kita sungguh-sungguh enggak sih membela Islam? Kita sungguh-sungguh enggak? Ilmu kita untuk apa? Harta kita untuk apa? Coba. Untuk membela Islam tidak. Gunakan untuk ke sana. Jadi kalau Islam nanti bisa jaya, mimpin dua, kita kontributor. Dia termasuk yang ikut kontribusi gitu. Jangan sampai jadi penonton saja. Penonton biasanya suka menyalahkan ya. Kayak penonton bola kan, suruh main sendiri nggak bisa ya. Percayalah gitu dah. Kemarin Piala Dunia yang mana Pak? Katanya bukan. Yang menang katanya umat Islam itu. Ya, iya katanya, masya Allah, luar biasa ya. Islamnya luar biasa, masya Allah. Ini kehendak Allah ya. Ini ada tanda-tanda ya. Sudah mulai tanda-tanda bahwa mereka ternyata begitu mengenal Islam itu mereka kaget. Loh, saya di sana kenalnya nggak kayak gini kok. Kok di sini malah begini? Berarti salah dulu di tempat saya kalau Islam adalah buruk. Setelah saya di sini ternyata Islam adalah luar biasa. Sampai akhirnya banyak yang masuk Islam. Semoga Allah menjaga mereka ya, istiqomah. Sampai ke sana ya. Wala yuzharu kalimatahu. Nah, orang kafir, musyrik, munafik itu punya pemikiran kalau kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah nggak mungkin menang. Al-Quran nggak mungkin menang. Pemikiran mereka. Wajalahal auliya ala kalimatil kafirin nabi. Apalagi sampai kepada
mengalahkan propagandanya orang kafir. Kalimat saya katakan propaganda orang kafir ya. Kalimat-kalimat orang kafir kan propaganda. Mereka punya pemikiran Al-Quran kalah dengan teori-teori ilmu modern gitu, dengan propaganda orang-orang. Jadi orang-orang kafir itu punya propaganda bagaimana Al-Quran itu bisa lenyap dari hatinya umat Islam. Kenapa? Mereka tahu, Pak. Mereka tahu kekuatan mukmin itu ada di dalam Al-Quran. Tahu mereka. Maka caranya adalah hidangkan Al-Quran. Itu yang mereka lakukan. Jadi bukan membunuh Islam, nanti tumbuh lagi. Caranya adalah menghilangkan Al-Quran dari hatinya umat Islam. Pasti muslimin kalah. Nah, mereka tahu, maka mereka berprasangka bahwasanya kalimat-kalimat Allah nggak mungkin menang. Yang menang adalah propaganda orang-orang kafir. Tapi yang terjadi sekarang tidak. Sekarang banyak sekali orang masuk Islam, banyak sekali sekarang orang mempelajari, mengamalkan ajaran Islam walaupun mereka bukan beragama Islam. Nah, ya. Walaupun mereka agamanya bukan Islam, tetapi kandungan Islam mereka terapkan. Kadang kita malah kalah, gitu ya. Kadang malah kita kalah. Itu mereka nanti akan kembali ke sana walaupun bukan beragama Islam. Enggak mungkin itu sedunia masuk Islam semuanya. Ya enggak? Tapi mereka nanti akan melaksanakan Islam walaupun tidak beragama Islam. Kenapa? Sistem yang terbaik adalah Islam. Wadzalika kannasu min dzununihim allati dzakaraha Allah fi hadzal maudhu. Zon atau prasangka buruk yang telah Allah sebutkan itu dijelaskan di dalam ayat ini. Maksudnya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzanna sawu. Nah, itu dalam surat Al-Fat ya, Al-Fat ayat 6. Yaqulu ta'ala dzakarahu, dijelaskan di sana bahwa Allah menjelaskan alal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati allazina zannu hadza zanna dairatus saw. Nah, Allah itu akan mengazab. Nah, maksudnya yu'azibal munafiqin artinya alal munafiqina, Allah akan kasih azab. Pada orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrik perempuan yang mereka berprasangka buruk dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempergilirkan keburukan juga kepada mereka. Itu ancaman Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan gilirkan keburukan kepada mereka. Allah akan pergilirkan kehancuran kepada mereka. Kalau ayat ini kepada orang munafik dan musyrik bukan berarti kita tidak terkena. Kita pun kalau zon kepada Allah, kita akan nanti dapat giliran keburukan pula yang menimpa pada diri kita semuanya. Yakni dairatul azabi taduru alaihim bi. Maksudnya nanti akan mendapatkan giliran azab kepada mereka, orang kafir, orang musyrik, orang munafik nanti akan dapat gilirannya. Allah akan pergilirkan, mereka akan mendapatkan pula. Jadi tidak usah khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ini masalah qiraahnya. Wahtalafal qura fi qiraati zalik. Faqara'ahu amatu qara'ul kufah. Dairatus saw bi fathis sin wa qarabatul qaral basra dairatus saw bi dhammi wa kanal qara yaqul al fathu afsa fis sin wa qila ma taqul arab dairatus su'i bi dhammis sin. Nah, pengarang kitab ini menjelaskan kalimat su.
tadi ayatnya zonnas sau'i itu boleh dibaca zonnas sau'i, boleh zonnas su'i. Nah, nanti dilihat di dalam Al-Quran ya. Jadi kalau misalkan saya baca fathah, misalkan wal musyrikina wal musyrikati zonina billahi zonnas sau'. Nah, kalau dibaca doma wal musyrikina wal musyrikati zonina billahi zonnas sau', boleh salah satu. Maka kita jangan suka menyalahkan orang lain. Tetapi saya lebih, tadi kemarin zondon saya baca doma. Kenapa? Lebih mudah orang Indonesia. Orang Indonesia kalau mengatakan suuzon apa sauuzon? Ya? Suuzon apa sauuzon? Suuzon boleh, sauuzon boleh. Yang gampang mana orang Indonesia? Suuzon boleh, ada dasarnya. Nah, ya, di sini dijelaskan gitu. Jadi kalau membaca zonnas sau boleh, zonnas su boleh. Loh, kok keliru? Dialek. Sudah masuk ke dialek ya. Ada walduha, walduhai, itu ya. Miringkan. Ada bacaan imalah juga, miring. Nah, ini jangan begini ya. As-sau itu bisa dibaca bi fathin. Berarti as-sau'i yang membaca ini adalah kebanyakan para pembaca dari Kufah. Dari Kufah. Sedangkan yang dibaca bidhammi adalah sebagian dari Basrah. Kufah mana Pak? Ada Kufah, ada Basrah ya. Kufah itu bacanya as-sau. Kalau Basrah bacanya as-su. Nah. Wa kana al-Faro yaqul, al-Faro menjelaskan al-fathu afsha fisin. Nah, kalau dibaca fathah itu lebih familiar. Orang Arab. Jadi yang lebih familiar, yang lebih mendekati kepada kebiasaan para Qurra adalah zonnas sau. Paham nggih? Gitu. Wakilah mataqulul Arab dairatus su. Orang Arab itu sedikit sekali yang mengatakan sinnya di doma. Nah, jadi kalau membacanya billahi zonnasu, orang Arab ada yang baca begitu, tapi qilla sedikit. Tapi banyaknya zonnasau. Mau pilih yang banyak sedikit? Boleh salah satunya, monggo ya. Yang penting ada dasarnya. Kalau tadi orang Kufah as-sau, Basrah as-su, itu dialek ya, masuk dialek itu. Nah, kita mau yang milih yang mana? Monggo dipersilahkan ya. Tapi yang lebih banyak memakainya adalah fathah ya, zonnas sau. Nanti kalau membaca surat Al-Fat ayat 6, kalau nggak salah ya, Al-Fat ayat 6 itu wal musyrikina wal musyrikati zonina billahi zonnas sau. Jadi yang lebih utama pakai fathah, tapi bukan berarti yang pakai doma itu salah. Ngaten nggih? Bisa dipahami? Nah, walaupun ini bukan pelajaran membaca ya, tapi kadang pengarang kitab sedikit mengupas kayak gitu. Dulu juga itu ya, dokfin, dokfan ya. Kalau di qiraatnya ada dokfin, dokfan itu. Tapi kemarin di kitab ini kenapa pakai dokfan, kenapa pakai dokfan? Kajiannya di mana? Dijelaskan di situ. Nah, maksudnya begitu ya. Wa qauluhu, kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, masih ayat yang tadi.
wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka, dan Allah melaknat kepada mereka. Ini masih pendapatnya Ibnu Jarir, yakni wa nalahumullahu bi ghadabin minhu wa la'anahum. Allah Subhanahu wa taala menimpakan ghadab, marahnya kepada mereka, dan Allah menimpakan laknat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah orang musyrik laki-laki, orang musyrik perempuan, munafik laki-laki dan munafik perempuan yang punya zon-zon buruk itu, maka Allah menimpakan kemurkaannya kepada mereka dan Allah menimpakan laknatnya kepada mereka. Yaqul wa ab'adahum fa aqsahum min rahmatihi. Apa yang dimaksud dengan laknat Allah? Allah jauhkan mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya laknat adalah ab'ad minar rahmah. Yang namanya laknat adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu. Wa adalahum jahannama, dan Allah menyediakan kepada mereka apa? Jahannam. Allah siapkan kepada mereka adalah jahanam. Jadi kalau Allah sudah wa'adda, Allah sudah menyediakan. Berarti sudah ada belum? Ayo pertanyaannya. Allah sudah menyediakan kepada orang munafik laki-laki perempuan, musyrik laki-laki perempuan yang mereka zon kepada Allah dengan neraka jahanam. Pertanyaannya, neraka jahanam sekarang sudah ada apa belum? Sudah ada belum? Sudah. Kalau Allah menyediakan, sudah ada. Ini. Lo kok tahu? Yang tahu ahli kubur. Ya, yang tahu ahli kubur. Ahli kubur calon penghuni neraka setiap hari diperlihatkan neraka. Nah, surga yang tahu siapa? Ahli kubur. Bagi mereka calon penghuni surga, setiap hari diperlihatkan surga. Sekaligus sudah dapat kenikmatan. Jadi yang di alam barzah itu mereka yang calon ahli neraka sudah disiksa di alam kubur, bukan di kuburan ya, bukan disiksa di kuburan, tapi di alam kubur. Begitu juga yang mereka akan masuk surga, dapat kenikmatan di alam kubur. Setiap hari mereka perlihatkan itu. Kalau diperlihatkan berarti sudah ada apa belum? Sudah ada. Jadi namanya wa'adda. Di sini ya, wa'adda lahum jahannam. Maksudnya adalah Allah itu menyediakan kepada mereka, sudah menyediakan kepada mereka neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai masuk ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita terhindar perilaku itu dan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selasa depan libur 1 hari ya. Gak apa-apa ya Bu? Saya mau pulang kampung insya Allah ya. Sekali saja, nanti mulai lagi tahun depan ya. Nanti mulai lagi tahun depan insya Allah ya. Jadi sekali insya Allah besok libur ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.